Welcome to the English Home Learning 7, the 8th grade of SMPN 147, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Alhamdulillah, we meet again in our 7th English Home Learning. How are things with you? I hope you are all feeling well. So am I. Mrs. Suharmi is fine and always excited to teach you English. Alhamdulillah, we have finished discussing chapter 1. Now we are going to discuss the next subject. It's chapter 2 with the title, We Can Do It and We Will Do It. Well, let us see the explanation of chapter 2 with the first subject, Expressions of Ability and Inability. Chapter 2. We can do it and we will do it. In this chapter, there are two discussions. First, expressions of ability and inability. Second, expression of willingness or future activity. Bab 2 dengan judul We can do it and we will do it. Kita bisa melakukannya dan kita akan melakukannya. Pada bab 2 ini ada dua pokok bahasan. Yang pertama adalah ungkapan tentang kemampuan dan ketidakmampuan. Dan yang kedua adalah ungkapan tentang kemauan atau kegiatan yang akan dilakukan. Expressions of ability and inability. Expression of ability is an expression we use to show that we have power, skill, chance, or means to do something. Otherwise, expression of inability means we don't have it. We don't have power, skill, chance, or means to do something. Ini adalah bahasan pertama kita, yaitu ungkapan kemampuan atau ketidakmampuan. Ungkapan kemampuan adalah sebuah ungkapan yang kita gunakan untuk menunjukkan bahwa kita mempunyai kekuatan atau skill, keahlian, atau kesempatan, atau alat atau sarana untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya, ungkapan ketidakmampuan berarti kita tidak mempunyai tersebut di atas. Kita tidak mempunyai power, skill, kesempatan, atau sarana untuk melakukan sesuatu. Atau dengan kata lain, bahwa pada pembahasan kita hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengungkapkan bahwa kita atau seseorang itu bisa melakukan sesuatu atau tidak bisa melakukan sesuatu. Learning objectives. After learning the lesson, you are able to 1. Determining the expressions of ability and inability. 2. Applying the expressions in daily conversation. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bahwa setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk 1. Menentukan ungkapan tentang kemampuan dan ketidakmampuan. 2. Menerapkan ungkapan-ungkapan tersebut dalam percakapan sehari-hari. Now, please pay attention to the following video. First pumpkin, come in. What can you do? I can run. I can jump. I can swing. Can you fly? No, I can't. I can't fly. Sorry, next.
What can you do? I can throw a ball. I can climb. I can catch. Can you catch an elephant? No, I can't. I can't catch an elephant. Next. What can you do? I can kick. I can hit. I can fight. Can you fight a monkey and a crocodile? No, I can't. I can't fight a monkey and a crocodile. Too bad. Next. What can you do? I can smile. I can cry. I can walk. Can you swim? No, I can't. I can't swim. Sorry. Next, Pumpkin. What can you do? I can sleep. I can drink. And I can eat. Can you eat a tree? Yes, I can. I can eat a tree. Yeah! He's the one! Get him in there! Take him, we'll take him! Here is the script of the video. King. First, Pumpkin, come in. What can you do? Pumpkin. I can run. I can jump. I can swim. King. Can you fly? Pumpkin. No, I can't. I can't fly. King. Next. What can you do? Pumpkin. I can throw a ball. I can climb. I can catch. King. Can you catch an elephant? Pumpkin. No, I can't. I can't catch an elephant. King. Next. What can you do? Pumpkin. I can kick. I can hit. I can fight. King. Can you fight a monkey and a crocodile? Pumpkin. No, I can't. I can't fight a monkey and a crocodile. King. Next. What can you do? Pumpkin. I can smile. I can cry. I can walk. King. Can you swim? Pumpkin. No, I can't. I can't swim. King. Next. What can you do? Pumpkin. I can sleep. I can drink. And I can eat. King. Can you eat a tree? Pumpkin. Yes, I can. I can eat a tree. King. Yeah, he's the one. Take him. We'll take him. Itu tadi adalah skrip daripada video yang sudah kita tonton tadi. Dari sini kita bisa memperhatikan bahwa kalimat yang menyatakan ungkapan kemampuan dan ketidakmampuan itu mempunyai pola kalimat seperti ini, yaitu subjek diikuti oleh can, lalu diikuti oleh kata kerja dasar. Ini untuk bentuk positif. Sedangkan untuk bentuk pertanyaannya akan menggunakan pola can, diikuti subjek, diikuti kata kerja dasar. Dan untuk kalimat negatifnya menggunakan pola subjek,
diikuti can't atau cannot, diikuti oleh kata kerja dasar. Contoh dalam kalimatnya, yang pertama, what can you do? Apa yang bisa kamu lakukan? I can run. I adalah subjek, diikuti oleh can, diikuti oleh run. Kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. I can jump. I adalah subjek, can, jump adalah kata kerja bentuk dasar. I can swing. Swing adalah kata kerja bentuk dasar. Kemudian ini adalah kalimat interrogatifnya atau kalimat pertanyaannya. Can you fly? Can diikuti oleh subjek, diikuti oleh kata kerja bentuk dasar. Lalu jawabannya, no, I can't. Tidak, I can't fly. Ini adalah kalimat negatif. Subjek diikuti oleh cannot, diikuti oleh fly. Demikian juga dengan contoh-contoh selanjutnya. Percakapan kedua, ketiga, keempat, maupun kelima. Yang kelima di sini yang berbeda adalah King bertanya, can you eat a tree? Yes, I can. Ya, I can eat a tree. Saya bisa makan pohon. I adalah subjek, can diikuti oleh eat, kata kerja bentuk dasar, dan a tree adalah objek. Objek ini kadang ada, kadang tidak. Jadi kalimat positifnya contohnya adalah I can run, I can jump, I can swim. I can throw a ball, I can climb, I can catch, dan seterusnya. Sedangkan kalimat negatif contohnya adalah I can't fly, I can't catch an elephant, I can't fight a monkey and a crocodile, I can't swim. Sedangkan kalimat interrogatifnya contohnya adalah can you fly? Can you catch an elephant? Can you fight a monkey and a crocodile? Can you swim? Can you eat a tree? Ya. Inti daripada kalimat ini bahwa untuk menunjukkan seseorang itu mampu atau tidak mampu melakukan sesuatu, maka kita menggunakan kata can untuk ability dan can't atau cannot untuk inability. Dan setelah can menggunakan kata kerja bentuk dasar tanpa imbuhan apapun. Baik dalam kalimat positif, interrogatif, maupun negatif. Kata kerja yang berfungsi sebagai predikat harus kata kerja bentuk dasar. Baik, pada pembahasan kali ini kita berfokus pada can. Can adalah salah satu model bahasa Inggris, di mana can itu bentuk positif, bentuk negatifnya adalah cannot atau disingkat dengan can't. Di sini Miss juga akan mengenalkan dua kata atau frasa yang lainnya yang mempunyai makna sama dengan can. Yang pertama yaitu could atau could not, disingkat dengan couldn't, dan yang kedua adalah be able to atau be not able to untuk kalimat negatif. Well, let us see the explanation one by one. First is can or cannot. Can or cannot is used in present sentence. It is used to express an ability
or disability. Can is also used to express permission. And the last, can is used to express an offering. Artinya bahwa can itu bisa kita gunakan dalam beberapa hal. Yang pertama, can itu hanya digunakan dalam kalimat yang sedang terjadi saat ini atau akan terjadi. Jadi mempunyai pola kalimat present. Yang pertama. Yang kedua, can bisa digunakan untuk menyatakan suatu kemampuan atau ketidakmampuan melakukan sesuatu. Yang ketiga, can bisa digunakan untuk ungkapan meminta izin atau memberikan izin. Dan yang keempat, bahwa can bisa digunakan dalam ungkapan yang menyatakan offering atau penawaran. Lalu bagaimana dengan could atau could not? Could adalah bentuk lampau daripada can. Ya, jadi fungsinya sama seperti ini nanti, tapi bentuk lampau. Kemudian yang kedua, could is used for politeness. Artinya bahwa could itu digunakan untuk ungkapan yang mempunyai makna lebih sopan. Politeness artinya kesopanan. Seperti apa itu? Nanti akan ada contoh-contohnya. Next. Be able to. Be able to is the same as can or could. Be is to be. They are am, is, are, was, or were. Be able to is used in present or in past. Yang artinya adalah be able to itu mempunyai arti yang sama dengan can atau could, yang artinya mampu atau bisa atau dapat. Sedangkan be di sini nanti adalah to be, yaitu am, is, are, was, atau were. Dan be able to itu dapat digunakan dalam kalimat yang berpola present ataupun past. Dapat digunakan dalam waktu sekarang, waktu yang akan datang, maupun waktu yang telah lalu atau lampau. Jadi can bentuk present, could bentuk past daripada present atau menunjukkan kesopanan, dan be able to sama dengan can atau could. Artinya sama. Be able to dapat digunakan dalam pola present maupun pola past. Sedangkan be di sini adalah am atau is atau are atau was atau were. Next. Example. The first example. Anita can speak English fluently. You can write well. I like it. We can't finish the assignment now. We can continue it next time. Ya, contoh yang pertama ini adalah menggunakan can. Diikuti verb dasar. Can, verb dasar. Cannot, cannot atau can't, verb dasar. Contoh-contoh ini adalah penggunaan can yang berfungsi untuk menunjukkan suatu ability atau inability. Ini waktunya sedang terjadi saat ini. Ya, Anita dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Kamu dapat menulis dengan baik. Saya suka itu. Kami tidak bisa menyelesaikan tugas itu sekarang. Kami bisa menyelesaikannya lain waktu. Ini adalah ability, sedangkan ini adalah inability, ketidakmampuan.
Sedangkan di sini adalah ability atau kalimat positif. Jadi kalimat positif yang menggunakan can itu namanya ability. Kalimat negatif yang menggunakan can namanya inability. Oke, next. Next example. Can you lend me your dictionary? You can leave the class now. Can I ask a question? Ini adalah kelompok contoh yang kedua. Kalimat ini adalah fungsi can yang menyatakan suatu ungkapan permission. Fungsi can yang digunakan untuk ungkapan meminta izin atau memberikan izin. Dapatkah kamu meminjami saya kamus kamu? Ya, minta izin. Ya, ini. Kamu dapat meninggalkan ruang kelas sekarang. Memberikan izin. Dapatkah saya menanyakan suatu pertanyaan? Atau dapatkah saya bertanya sesuatu? Ya, ini adalah meminta izin untuk bertanya. Oke. Next. Next example. Can I help you? Can I take you a glass of plain water? Ya, ini adalah contoh penggunaan can dalam ungkapan offering atau menawarkan sesuatu. Bisa saya bantu kamu? Menawarkan suatu bantuan. Bisakah saya ambilkan kamu segelas air putih? Menawarkan segelas air putih. Okay, that is can. Now we are going to could. I could run fast when I was younger. If the weather was fine, he could come on time. Ya, mengapa menggunakan could? Karena waktunya sudah lampau, kejadiannya sudah lampau. Dari mana tahu kalau kejadiannya sudah lampau? Silahkan diperhatikan arti kalimatnya. Saya bisa berlari dengan cepat ketika saya muda. Jadi artinya bahwa sekarang saya sudah tidak muda lagi, sehingga saya sudah tidak bisa berlari dengan cepat lagi. Karena ini kejadiannya sudah berlalu, dulu ketika saya muda, maka mampu bukan menggunakan can, tapi menggunakan could. Oke. Contoh yang kedua. Jika cuacanya bagus, dia bisa datang tepat waktu. Mengapa menggunakan could? Karena kejadiannya sudah berlalu. Faktanya adalah cuacanya tidak bagus, sehingga dia tidak bisa datang tepat waktu. Oke, next. Ya, ini adalah contoh could yang digunakan untuk menunjukkan suatu politeness atau ungkapan yang maknanya lebih sopan. Contoh yang pertama. Can I use your phone, Dad? Could you come to my party next Sunday? Could you explain once more, sir? Ya. Ungkapan ini mempunyai makna lebih sopan daripada menggunakan can. Bisakah saya menggunakan handphone ayah? Bisakah kamu datang ke pesta saya hari Minggu yang akan datang? Bisakah kamu menjelaskannya sekali lagi, Pak? Ya. Jadi menggunakan could itu lebih sopan daripada menggunakan can. Oke, boleh saja di sini can I use your phone, Dad? Boleh, tapi akan lebih sopan apabila menggunakan could. Oke, next. Ya, here is the example of be able to. Tadi sudah Miss katakan bahwa be able to itu artinya sama dengan can atau could, yaitu mampu, bisa, atau dapat. Ada kalimat, Anita can speak English fluently. Can di sini bisa langsung diganti dengan be able to. Maka menjadi Anita is able to speak English fluently. Next.
You can write well. I like it. You are able to write well. I like it. Next, we can't finish the assignment today. Menjadi, we are not able to finish the assignment today. Kemudian, can you lend me your dictionary? Are you able to lend me your dictionary? Ya, jadi di sini can langsung digantikan oleh be able to. Ya, dengan catatan be tadi adalah to be, am, is, are, was atau were. Makanya di sini tidak Anita is be able to, bukan. Karena be itu adalah to be. To be-nya Anita adalah is. Ya. Subjek to be, able to, kata kerja bentuk 1. Subjek to be, able to, kata kerja bentuk 1. Ya, ini bentuk negatif. Subjek to be, not, able to, kata kerja bentuk 1. Ini kalimat interrogatif. To be-nya di depan, subjek, able to, verb 1. Ya, ini adalah penggunaan atau perbedaan can, could, dan be able to. Well, ya. Sekarang di sini contoh selanjutnya. I could run fast when I was younger. Diubah menjadi I was able to run fast when I was younger. Ya, could sama dengan can ya, diganti dengan be able to. Mengapa menggunakan was? Karena was adalah to be untuk pola kalimat past atau lampau. Karena can, maka menggunakan am, is, atau are. Kalau could menggunakan was atau were. Nanti akan dibahas to be itu apa. Oke. Ya, jadi di sini to be able to diikuti oleh kata kerja bentuk dasar atau kata kerja bentuk 1. Contoh yang kedua. If the weather was fine, he was able to come on time. Jika cuacanya bagus, dia bisa datang tepat waktu. To be able to, verb 1. Well, next. Ya, here is to be. There is to be present and there is to be past. Jadi to be itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah kelompok to be present dan yang kedua kelompok to be past. Mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Ya. The first of present to be is am. Am is used by subject I. Next. The second to be of present is is. Is used by subject he, she, it, or singular name such as Anita, Benny, and so on. Next. The third to be of present is are. Are is used by subject we, you, they, or plural name. For example, Anita and Benny, the students, people, and so on. Oke, akan Miss jelaskan. To be dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, to be kelompok present. Yang kedua, to be kelompok past. To be present itu ada 3. Yang pertama, am, is, dan are. Jadi apabila waktunya itu terjadi saat sekarang atau yang akan datang, maka to be yang digunakan adalah am atau is atau are. Apa perbedaan di antara ketiganya? Bahwa am itu digunakan oleh subjek I saja. Sedangkan is digunakan oleh subjek he, she, it, atau nama benda tunggal. Contohnya Anita saja atau Benny saja.
To be yang ketiga adalah are. Are digunakan oleh subjek we, atau you, atau they, atau nama yang jumlahnya plural atau lebih dari satu. Misalnya subjeknya adalah Anita and Benny. Subjeknya adalah the students. Ya, plural di sini. People. People itu artinya orang-orang. Ya, maka dia adalah benda plural. Oke. Itu adalah to be present. Am, is, are. Now we are going to be past. First to be of past is was. Was is used by I, he, she, it, or a singular name, for example, Anita or Benny. Next. The second to be of past is were. Were is used by we, you, they, or a plural name. For example, Anita and Benny, the students, people. Baik, jadi sekarang kita membahas to be past. To be past itu ada dua. Yang pertama was, yang kedua were. Dibaca were ya, bukan were. Was dan were. Apa perbedaannya? Was itu digunakan oleh subjek I, he, she, it, atau benda single, benda singular, benda yang jumlahnya hanya satu, misalnya Anita atau Benny. Sedangkan were digunakan oleh subjek we, you, they, atau nama-nama benda yang jumlahnya lebih dari satu. Contohnya, subjeknya adalah Anita and Benny. Contoh subjek berikutnya adalah the students, people. Ya, jadi was itu gabungan antara am dan is. Sedangkan were itu subjeknya sama dengan are. Yang membedakan adalah present itu waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Sedangkan past itu waktu yang sudah berlalu. Oke, let us go to the next discussion. Example of the sentences using to be. I can play tennis well. Menggunakan can. Sekarang can diganti dengan be able to. Be-nya adalah to be. To be itu adalah am, is, are, was, atau were. Lalu can berarti dia present. Jika could, maka dia past. Karena can, maka present. Subjeknya apa? Subjeknya adalah I. I ternyata menggunakan am. Maka menjadi I am able to play tennis well. Ya, to be able to. Be-nya adalah to be. Oke, jadi tinggal menggantikan am, is, are, was, were ditambah able to itu saja. Oke, next. Mother can sew school uniform. Ibuku bisa menjahit seragam sekolah. Silahkan digantikan dengan be able to. Can berarti present. Kalau present berarti to be-nya antara am atau is atau are. Caranya memilih bagaimana? Silahkan dilihat subjeknya. Subjeknya adalah mother. Mother itu kata gantinya apa? She. Atau nama singular, nama benda tunggal. Maka menggunakan is. Sehingga menjadi mother is able to sew school uniform. Ibu bisa menjahit baju seragam sekolah. Ya. Contoh ketiga. Can Anita and Benny play piano? Ya. Silahkan diganti can dengan be able to. Can present. Maka antara am atau is atau are. Subjeknya apa? Oh, subjeknya adalah Anita dan Benny. Berarti bendanya lebih dari satu. Maka menggunakan are. Are Anita and Benny able to play piano? Oke, yang keempat. Father
could not catch the morning train because of the heavy traffic jam. Ayahku tidak bisa mengejar kereta api pagi karena kemacetan lalu lintas yang amat sangat. Silahkan diganti could dengan be able to. Could not, maka nanti be not able to. Could berarti lampau, maka antara was atau were. Cara membedakan, dilihat subjeknya. Subjeknya adalah father, subjek ya, subjeknya father. Father mempunyai kata ganti he atau nama benda tunggal, maka menggunakan was. Ya, menjadi father was not able to catch the morning train because of the heavy traffic jam. Ayahku ketinggalan atau tidak bisa mengejar kereta pagi karena kemacetan lalu lintas yang amat sangat. Oke, ini adalah contoh peralihan can menjadi be able to atau could menjadi be able to. Di sini tadi pada halaman sebelumnya sudah dijelaskan apa perbedaan can, could, dan be able to. Well, mari kita lanjutkan ke penjelasan selanjutnya. Let us go to the next slide. Here is the patterns of expressions of ability and inability. The first is positive sentence. There are three patterns. First is subject, followed by can, and then verb base. Second, subject, can be, complements. 3. Subject, to be, able to, be, complement. Then the second patterns, it is negative sentence. The first pattern for negative is subject, cannot, verb base. The second is subject, cannot be, and then complements. And the third is subject, to be, not, able to, be, complements. And then the third one is interrogative sentence. The pattern are can, subject, verb base, or subject, can, subject, be, complement. And the last is to be, subject, able to, be, complements. Yeah. What is complements? Yeah, I group complements into 3 groups. There are noun, adjective, and adverb. Well, I would like to explain one by one. Jadi pola kalimat yang menyatakan kemampuan dan ketidakmampuan itu ada 3. Yang pertama yaitu positive sentence, kalimat positif berarti menyatakan kemampuan. Kemudian yang kedua negative sentence berarti di sini menyatakan ketidakmampuan atau inability. Dan yang ketiga adalah interrogative sentence, kalimat bertanya yang menyatakan, yang menanyakan apakah seseorang mampu melakukan sesuatu atau tidak. Kalimat positif Miss kelompokkan menjadi 3, yaitu yang berpola subjek, diikuti oleh can, diikuti oleh kata kerja dasar. Contoh-contohnya sudah banyak tadi ya. I can't hit, I can jump, dan lain-lain. Kemudian di sini ada pola kalimat yang kedua yang Miss kenalkan, yaitu subjek, diikuti oleh can be, diikuti oleh complement. Jadi setelah can bukan kata kerja bentuk 1 atau bentuk dasar, tetapi be. Mengapa be?
Karena predikatnya berupa complements. Complements itu pelengkap, bukan kata kerja. Kalau yang atas predikatnya adalah kata kerja, jelas. Tapi yang kedua ini predikatnya adalah complements atau pelengkap, sehingga setelah can adalah be. Nanti akan ada contohnya. Lalu yang ketiga, bagaimana kalau can itu diganti dengan to be able to? Maka polanya akan menjadi subject to be able to be complement. Ini dengan syarat apabila predikatnya adalah berupa pelengkap. Jika predikatnya itu kata kerja, maka tidak menggunakan be. Akan menjadi subject to be able to plus kata kerja bentuk 1 ya, jika predikatnya berupa kata kerja. Seperti pada contoh-contoh tadi. Oke, to be di sini adalah tadi. Ya, was, were untuk past tense. Am, is, are untuk present. Jika can, maka am atau is atau are. Jika could, maka was atau were. Itu tadi. Oke. Sekarang pola yang kedua adalah inability atau kalimat negatif. Pola yang pertama adalah subjek diikuti oleh cannot, diikuti oleh kata kerja dasar. Yang kedua, subjek diikuti oleh cannot be, diikuti oleh complements atau pelengkap. Yang ketiga, subjek atau subjek diikuti oleh to be, diikuti oleh not, diikuti oleh able to, lalu diikuti oleh be dan complement. Ya. Apabila predikatnya kata kerja, maka be dihilangkan. Menjadi subjek, to be, not, able to, kata kerja bentuk 1. Menjadi demikian. Sekarang bagaimana jika kita ingin menanyakan apakah seseorang itu mampu melakukan sesuatu atau tidak? Maka kalimat kita nanti akan berupa kalimat interrogatif atau kalimat tanya yang mempunyai pola can, subjek, kata kerja bentuk 1. Bisa juga can, subjek, be, complement. Atau to be, subjek, able to, be, complement. Sekali lagi, bedanya rumus pertama dan kedua tiga adalah verb base digunakan jika predikatnya berupa kata kerja ini sendiri. Complement digunakan apabila predikatnya bukan berupa kata kerja. Apa sih complement itu? Complement adalah kelompok kata benda, kelompok kata sifat, atau kelompok kata keterangan. Contoh kata benda adalah teacher, nurse, clever boy, nice girl. Ini adalah clever boy ya, noun phrase, frasa benda. Anak laki-laki yang cerdas. Nice girl, anak perempuan yang baik. Oke. Kelompok yang kedua adalah kelompok adjektif atau kata sifat. Contohnya nice, chic, better, successful. Bagus, sakit, lebih baik, sukses. Dan kelompok complement yang ketiga adalah kelompok adverb, kata keterangan. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Here, there adalah contoh kata keterangan tempat. Tomorrow, in the morning adalah contoh kata keterangan waktu. Oke, sekarang contoh dalam kalimatnya. Kalimat yang menyatakan kemampuan seseorang melakukan sesuatu yang pertama adalah Mother can drive a car well. Ibuku bisa mengemudi mobil dengan baik. Ya, nggak ada masalah ya, tadi sudah banyak contohnya. Yang kedua, I can be here again tomorrow. Saya bisa di sini lagi besok. Inilah yang disebut dengan complement. Ya, here. Here artinya di sini. Karena predikatnya bukan kata kerja, ya kalau kita amati ini tidak ada kata kerjanya, ya. Maka setelah can harus menggunakan be. Yang ketiga,
You are able to be more successful if you want. Kamu bisa lebih sukses lagi jika kamu mau. Ya, kalau kita amati di sini predikatnya bukan kata kerja. Predikatnya adalah lebih sukses. Lebih sukses itu kata sifat. Maka setelah can atau setelah able to menggunakan be. Ya. Next. Ini adalah contoh-contoh ungkapan yang menyatakan bahwa seseorang tidak mampu melakukan sesuatu atau inability. Mother cannot drive a car. Ibuku tidak bisa mengemudi mobil. I cannot be here anymore tomorrow. Saya tidak bisa berada di sini lagi besok. Ya, lagi itu kalau dalam kalimat negatif dan bertanya menggunakan anymore, bukan again. Kemudian, you are not able to be a doctor if you don't study seriously from now. Kamu tidak bisa menjadi seorang dokter jika kamu tidak belajar dengan serius dari sekarang. Ya, predikatnya adalah menjadi seorang dokter. Itu kata benda seorang dokter, bukan kata kerja. Maka setelah able to atau setelah can menggunakan be. Oke, next. Ya. Contoh kelompok ketiga ini adalah ungkapan yang menanyakan apakah seseorang mampu melakukan sesuatu atau tidak. Contohnya adalah, can Nadia dance? Bisakah Nadia menari? Atau apakah Nadia bisa menari? Dance adalah kata kerja, maka tidak ada be di sini. Contoh yang kedua, can you be on time tomorrow? Bisakah kamu tepat waktu besok? Ya, silahkan diamati, di sini tidak ada kata kerja. Ya, tidak ada kata kerja yang berfungsi sebagai predikat. Predikatnya adalah on time. Berupa kata sifat tepat waktu. Maka menggunakan be. Yang terakhir, is Rahman able to be our close friend now? Apakah Rahman bisa menjadi teman dekat kita sekarang? Predikatnya adalah our close friend. Frasa benda. Karena bukan kata kerja, maka setelah can atau able to menggunakan be. Alright, itu adalah penjelasan tentang ungkapan yang menunjukkan kemampuan, ungkapan yang menunjukkan ketidakmampuan, dan ungkapan yang menanyakan apakah seseorang mampu melakukan sesuatu atau tidak. Kalimat positif adalah ability, kalimat negatif adalah inability, dan kalimat interrogatif adalah menanyakan ability or inability. Well, now is the closing. Yeah. Before ending this video, I would like to give you a quiz. The winner is the fastest respondent with his or her correct answer. Ya, jadi sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Miss akan memberikan sebuah quiz. Pemenangnya adalah responden yang paling cepat dengan jawaban yang benar. Ya, dengan jawaban-jawaban yang benar, paling cepat dengan nilai tertinggi. Ya, please listen to my instruction carefully. Silahkan disimak instruksi Miss dengan baik. Ya, jadi Miss akan membacakan instruksinya, pertanyaannya akan Miss bacakan. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Ya, untuk menulis pertanyaannya. Okay. Are you ready with your writing utensil, with your pen and your book or paper? Okay, if you are ready, please now listen to me.
Question A, pertanyaan yang A adalah please translate my sentences below into English. Silahkan diterjemahkan ketiga kalimat saya di bawah ini menjadi kalimat berbahasa Inggris yang benar dan baik. Kalimat yang pertama adalah ibuku bisa membuat kue ulang tahun. Ibuku bisa membuat kue ulang tahun. Question number 2. Pertanyaan kedua. Saya tidak bisa menggambar dengan baik. Miss ulangi lagi. Saya tidak bisa menggambar dengan baik. Pertanyaan ketiga untuk kelompok A, yaitu bisakah kamu lebih baik lagi? Bisakah kamu lebih baik lagi? Oke, itu adalah 3 kalimat yang harus kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang benar. Sekarang kelompok B. Perintahnya adalah change the word can into be able to. Gantilah kata can dalam kalimat-kalimat ini nanti menjadi be able to. Are you ready? Number 1. Ratih can sing English songs well. Saya ulangi lagi. Ratih can sing English songs well. Yang artinya adalah Ratih bisa menyanyi lagu-lagu bahasa Inggris dengan baik. Question 2. They could not go to anywhere when they were in Bali. Miss ulangi lagi. They could not go to anywhere when they were in Bali. Yang artinya adalah mereka tidak bisa pergi kemana-mana ketika mereka berada di Bali. Berarti lampau ini ya. The last question, pertanyaan terakhir. Can you read poems? Miss ulangi lagi. Can you read poem? Yang artinya adalah bisakah kamu membaca puisi? Oke, semuanya ada 6 pertanyaan. Yang pertama adalah mengalih bahasakan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kalian boleh menggunakan can atau could atau be able to. Yang penting benar. Ya, tahu perbedaan antara can dengan could. Ya, 1 kalimat 1 jawaban saja. Ya, jadi untuk kelompok A nanti hanya ada 3 kalimat. Ya, hanya ada 3 kalimat. Tidak boleh lebih. Ya, siapa yang mengikuti aturan Miss, yang paling mengikuti aturan mainnya dialah yang benar. Oke. Kemudian kelompok B itu adalah menggantikan dengan be able to. Oke, ya jadi nanti semua jawaban harus menggunakan be able to. Oke, thank you. Ya, I think that's all. Ya. Oh, maaf, tolong jawabannya dituliskan di kolom komentar ya setelah tayangan ini. Di kolom komentar setelah tayangan ini. Oke, I think that's all for our lesson today. Yeah, I hope that you can understand my explanation. I hope that
it will be useful for you. I hope that you can practice it in your daily life. And then please forgive for the mistake I made. See you next time. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.